Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saat ini saya, nama Messi Monica Mauntu dengan NIM 2206110200567 dari kelas 28 akan membuat video presentasi untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Statistik Bisnis dosen pengampu Dr. Imelda Welin Juliana Ogi, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Materi yang akan saya presentasikan yang pertama tentang pengenalan SPSS, yang kedua Chi-square, yang ketiga penyusunan tabulasi silang, yang keempat aplikasi uji beda dua sampel, yang kelima aplikasi uji komparasi rata hitung berbagai kasus, yang keenam analisis ovariance dan pendekatan MANOVA. Yang pertama pengenalan SPSS. SPSS atau Statistical Package for the Social Science adalah sebuah perangkat lunak statistik yang digunakan untuk analisis data. SPSS dapat digunakan untuk berbagai macam analisis statistik seperti analisis deskriptif, analisis inferensial, analisis regresi, dan masih banyak lagi. SPSS memiliki interface yang user-friendly, sehingga mudah digunakan oleh pengguna yang tidak terbiasa dengan analisis statistik. Selain itu, SPSS juga memiliki fitur untuk memvisualisasikan data dalam bentuk grafik, tabel, dan diagram. The Research. Bagi para peneliti, SPSS sangat berguna dalam melakukan analisis data hasil penelitian. Dengan menggunakan SPSS, peneliti dapat lebih mudah dan cepat melakukan analisis statistik, sehingga hasil penelitian dapat segera diperoleh. Namun, untuk dapat menggunakan SPSS dengan optimal, diperlukan pemahaman yang cukup mengenai konsep-konsep dasar statistik. Oleh karena itu, sebelum menggunakan SPSS, disarankan untuk mempelajari konsep-konsep dasar statistik terlebih dahulu. Yang kedua, Chi-square. Uji Chi-square adalah metode statistik yang digunakan untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan antara nilai yang diamati dan yang diharapkan dalam kumpulan data. Ini biasanya digunakan dalam pengujian hipotesis dan analisis data. Uji Chi-square. Pertama-tama, Anda harus menentukan nilai yang diharapkan untuk setiap kategori dalam kumpulan data Anda. Nilai ekspektasi ini dihitung berdasarkan hipotesis nol bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara nilai observasi dan ekspektasi. Uji Chi-square relatif mudah dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak statistik seperti SPSS atau Stata. Namun, penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam pengujian memenuhi asumsi pengujian, termasuk ukuran sampel, frekuensi sel yang diharapkan, dan tingkat pengukuran. Kesimpulannya, uji Chi-square merupakan alat yang berguna untuk menganalisis hubungan antara dua variabel kategori di Indonesia. Ini banyak digunakan di berbagai bidang dan dapat memberikan wawasan berharga bagi para peneliti dan praktisi. Yang ketiga, penyusunan tabulasi silang. Tabulasi silang adalah metode statistik yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara dua tentukan atau lebih variabel dalam bentuk tabel. Dalam penyusunan tabulasi silang, kita dapat melihat pola dan hubungan antara variabel-variabel tersebut. Metode ini sangat berguna dalam analisis data karena dapat memudahkan kita dalam memahami karakteristik data. Langkah-langkah penyusunan tabulasi silang. Yang pertama, variabel yang akan disusun dalam tabel. Variabel-variabel yang dipilih harus berkaitan dengan tujuan analisis yang ingin dicapai. Selanjutnya, tentukan jumlah baris dan kolom yang akan dibuat dalam tabel. Jumlah baris dan kolom harus disesuaikan dengan banyaknya kategori pada masing-masing variabel. Letakkan variabel pada baris dan kolom sesuai dengan kebutuhan. Hitung total frekuensi dari setiap sel pada tabel. Frekuensi merupakan jumlah data pada masing-masing sel pada tabel. Hitung
persentase, frekuensi dari setiap sel pada tabel. Jika diperlukan, persentase frekuensi dapat digunakan untuk memudahkan interpretasi hasil analisis. Yang keempat, aplikasi uji beda dua sampel. Metode statistik yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok data atau sampel yang berbeda. Uji beda dua sampel. Tujuan dari uji beda dua sampel adalah untuk menentukan apakah terdapat perbedaan signifikan antara kedua kelompok data atau tidak. Dalam aplikasi uji beda dua sampel, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan agar hasil pengujian dapat diinterpretasikan dengan benar. Langkah-langkah tersebut meliputi menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif, menentukan tingkat signifikan, memilih jenis uji beda dua sampel yang sesuai, menghitung nilai uji statistik, menentukan nilai p-value, dan membuat kesimpulan berdasarkan nilai p-min-value. Yang kelima, aplikasi uji komparasi rata hitung berbagai kasus atau comparison. Aplikasi uji komparasi rata hitung merupakan aplikasi yang sangat berguna bagi para peneliti dan praktisi di bidang statistik. Dalam melakukan penelitian, seringkali dibutuhkan untuk membandingkan rata-rata antara dua kelompok atau lebih. Aplikasi ini bisa digunakan untuk berbagai kasus, seperti dalam uji perbedaan rata-rata gaji antara karyawan laki-laki dan perempuan di suatu perusahaan, uji perbedaan rata-rata tinggi badan antara kelompok atlet dan non-atlet di sebuah sekolah, serta uji perbedaan rata-rata hasil ujian matematika antara siswa yang belajar dengan tutor dan siswa yang tidak belajar dengan tutor di sebuah lembaga kursus. Dan yang keenam yaitu Analysis of Variance atau ANOVA. Analysis of Variance atau ANOVA adalah metode statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari 3 atau lebih kelompok sampel yang berbeda. ANOVA merupakan teknik yang berguna untuk menentukan apakah terdapat perbedaan signifikan antara kelompok-kelompok tersebut dalam hal variabel-variabel yang sedang diamati. Salah satu keuntungan dari ANOVA adalah kemampuannya untuk menguji apakah rata-rata dari populasi yang berbeda sama atau tidak. ANOVA juga dapat mengidentifikasi kelompok mana yang berbeda dari yang lainnya. Dalam hal ini, ANOVA membandingkan variasi antara kelompok dengan variasi dalam kelompok. Pendekatan MANOVA. Pendekatan MANOVA atau Multivariate Analysis of Variance adalah metode yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari beberapa variabel dependen yang terkait dengan satu atau lebih variabel independen. Pendekatan MANOVA dapat membantu menentukan apakah terdapat perbedaan signifikan antara kelompok-kelompok tersebut dalam hal variabel-variabel dependen yang terkait. MANOVA dapat membantu menguji apakah ada perbedaan rata-rata antara kelompok dalam hal beberapa variabel dependen. MANOVA juga membantu mengevaluasi apakah ada korelasi antara variabel-variabel dependen. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.